lambat dan terputus-putus ya. Besarkan aja. Oke, baik. Metabolisme karbohidrat ya. Sekarang kita bicarakan dulu mengenai karbohidrat itu sendiri ya. Oke, jadi karbohidrat ini merupakan senyawa yang paling besar jumlahnya di permukaan bumi ya, dan biasanya dia banyak dihasilkan dari komponen tumbuh-tumbuhan ya. Karbohidrat yang ada di dalam diet itu macam-macam, tapi yang paling penting adalah ya bagi manusia ya terutama adalah karbohidrat yang berupa glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang ketiganya ini merupakan monosakarida ya, jadi komponen karbohidrat yang kecil ya. Kemudian pada manusia ya di pembuluh darah ya di plasma darah ya sorry ya, di plasma darah untuk kadar glukosa ya, glukosa plasma normal di pembuluh darah vena itu pembuluh darah balik ya, yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung ya. Itu kadarnya adalah sekitar 70 sampai 110 mg per desiliter. Ya, itu kadar normalnya, dan kadar glukosa darah ini dipertahankan di dalam rentang yang normal tersebut ya. Ketika kemudian ada perubahan kadar glukosa darah yang mengikuti perubahan fisiologis manusia ya, misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi sakit atau kondisi di mana dia sedang dalam kondisi puasa ya, maka nanti akan ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mengkompensasi supaya kadar glukosa ini tetap berada di dalam rentang yang normal. Kemudian kalau yang di pembuluh darah arteri ya, arteri itu pembuluh darah utama ya yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh ya, itu kadarnya lebih tinggi daripada yang ada di vena ya, sekitar 15 sampai 30 mg per desiliter lebih tinggi ya daripada yang ada di dalam pembuluh darah vena, karena memang glukosa di dalam arteri ini nantinya akan diedarkan dan disampaikan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Oke, nah ini yang kemarin sudah sempat saya singgung bahwa karbohidrat ya, ini merupakan sumber energi utama bagi manusia. Oke, izin off cam. Merupakan sumber energi utama bagi manusia, dan dia dengan harga yang relatif murah ya, bahan-bahan makanan dengan kandungan karbohidrat itu memang dibandingkan dengan bahan-bahan makanan dengan kandungan protein atau lemak memang lebih murah ya. Ya, dia sebagai bahan makanan pokok dan memang sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita ya. Kegiatan operasional kita sehari-hari itu menggunakan energi yang didapatkan langsung dari karbohidrat. Karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, mudah larut dalam air dan mudah diangkut ke seluruh tubuh. Ya, terdiri dari 3 unsur, ada unsur karbon, ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, di negara kita ya bahan makanan pokok itu masih didominasi oleh karbohidrat ya, sedangkan di negara-negara maju mungkin lebih sedikit ya. Nah, energi di dalam karbohidrat sendiri, setiap gram dari karbohidrat ini mengandung sekitar 4 kalori ya, dan karbohidrat ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat yang kompleks. Oke, kemudian sebagian besar karbohidrat di dalam tubuh kita nanti di dalam bahan makanan yang kita makan ya, nanti akan dicerna di dalam tubuh, di sistem pencernaan, kemudian nanti akan diserap. Nah, sebagian besar karbohidrat ini akan diserap dalam bentuk glukosa. Dan tadi sudah saya singgung bahwa glukosa plasma ini sangat penting ya, glukosa yang terkandung di dalam darah itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Makanya tadi konsentrasinya dipertahankan dalam rentang yang normal tadi ya, 70 sampai 110 mg per desiliter. Ya, kenapa? Karena
ada beberapa organ tubuh kita, sel-sel di tubuh kita, yang sumber energinya itu mutlak hanya bisa didapatkan dari glukosa. Ya, nggak bisa dari sumber yang lain, nggak bisa dari protein, dari lemak ya. Kalau sel tubuh yang lain bisa ya mengkonversi. Jadi misalnya tidak ada asupan glukosa, maka dia bisa membentuk energi dari misalnya dari asam laktat, dari protein ya, asam amino ya, atau dari lemak ya, asam lemak ya. Itu bisa. Tapi ada yang tidak bisa ya, sel-sel tubuh yang dia hanya tergantung dengan keberadaan glukosa. Ya, salah satunya adalah sel-sel di otak. Ya, sel-sel saraf yang ada di otak. Kemudian juga sel-sel eritrosit, ya sel-sel darah merah yang mengangkut oksigen. Ya, itu dia membutuhkan glukosa, ya karena hanya glukosa ini yang bisa dimetabolisme menjadi energi oleh sel-sel tersebut. Ya. Makanya harus dipertahankan pada rentang yang normal. Oke, kemudian karbohidrat ada dua jenis, available karbohidrat itu yang dicerna sebagai nantinya akan dijadikan sumber energi. Kemudian ada available karbohidrat ini yang mengandung serat ya, merupakan sumber serat di dalam tubuh kita. Nah, ini tadi ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat kompleks ya. Yang sederhana itu ada monosakarida, ada disakarida, ada gula alkohol, dan oligosakarida. Nah, yang tadi yang paling banyak, yang paling penting di dalam tubuh kita ini yang golongannya glukosa, fruktosa, galaktosa ya, gula sederhana diserap dalam bentuk ini ya di dalam tubuh kita ya, terutama sekali adalah. Kemudian karbohidrat kompleks ya adalah golongannya polisakarida ya, dan ini ada 3 jenis ya, yaitu pati atau amilem ya, yang kita kenal ada pada bahan makanan pokok ya, ada padi-padian, umbi-umbian ya, kacang-kacangan itu mengandung pati atau amilem ya. Kemudian dextrin ya, ini juga hasil hidrolisis dari amilem ya atau pati. Kemudian yang ketiga adalah glikogen. Glikogen itu apa? Glikogen itu adalah polisakarida ya, karbohidrat kompleks ya, yang dia merupakan simpanan karbohidrat di dalam tubuh kita. Jadi karbohidrat itu di dalam tubuh tidak bisa disimpan dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk glukosa ya, nggak bisa. Dia harus ditransfer dulu menjadi glikogen, menjadi karbohidrat kompleks. Ya, supaya bisa disimpan baik itu di hati maupun di otot. Nah, nanti akan kita bicarakan bagaimana kapan karbohidrat atau glukosa itu diubah menjadi glikogen. Kapan glikogen itu dikembalikan lagi menjadi glukosa. Ini merupakan reaksi bolak-balik ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu terjadinya di hati dan di otot ya. Glikogen itu ada 2 simpanannya, di hati dan di otot. Yang di otot, glikogen otot itu nanti suatu saat bisa dipakai sebagai sumber energi bagi otot. Jadi misalnya ototnya akan beraktivitas, bekerja atau berolahraga ya, maka glikogennya akan dipecah ya untuk menghasilkan ATP. Nah, sedangkan glikogen yang ada di dalam hati ya, itu khusus dipakai untuk menstabilkan kadar glukosa di dalam darah. Ya, jadi ketika kadar glukosa di dalam darah itu menurun kurang dari 70 mg per desiliter gitu ya. Nah, maka yang pertama kali akan dilakukan oleh tubuh kita adalah membongkar cadangan glikogen tersebut. Glikogen yang ada di mana? Glikogen yang ada di hati, bukan yang ada di otot. Ya. Nah, kenapa? Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa kok harus dipertahankan dalam rentang normal, karena ada sel-sel tubuh kita yang dia mutlak mendapatkan suplai glukosa. Kalau glukosanya rendah kadarnya, maka sel-sel yang membutuhkan glukosa tersebut akan kehilangan suplai glukosa. Performanya menurun, bahkan kalau dalam kondisi yang berat, hipoglikemi ya istilahnya ya, kadar glukosanya kurang dari normal, itu bisa membahayakan. Ya, bisa fatal karena yang sel-sel yang membutuhkan glukosa mutlak itu tadi adalah sel-sel yang vital ya, adalah sel-sel otak ya, kemudian sel-sel darah merah ya. Kalau sampai nggak dapat suplai glukosa ya,
bahkan bisa fatal. Kemudian ini fungsi dari karbohidrat ya sebagai cadangan energi, pemberi rasa pada makanan ya, pengatur metabolisme dan lain-lain ya. Kemudian, nah ini proses metabolisme karbohidrat nanti yang akan kita bicarakan ada beberapa fase ya. Ada fase glikogenesis. Glikogenesis itu pembentukan glikogen. Tadi glikogen itu apa? Cadangan glukosa ya, yang ada di dalam otot dan hati ya, glikogenesis. Kemudian glikolisis. Glikolisis itu reaksi pemecahan glukosa yang ada di sitoplasma ya, terjadinya di sitoplasma sel. Ya, glikolisis ini ya. Nanti glukosa akan dipecah menjadi molekul asam pirufat namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah suatu siklus yang dinamakan dengan siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat. Ya, siklus asam trikarboksilat, TCA cycle, ya, tricarboxylic acid cycle. Ya. Nah, siklus Krebs ini terjadinya di mana? Terjadinya adalah di suatu organel dalam sel yang namanya adalah mitokondria. Masih ingat ya, mungkin di pelajaran di SMA dulu juga pernah diajari. Di Sainkesmas mungkin ada juga ya, biologi sel ya. Ada yang namanya mitokondria atau istilahnya mitokondria ini adalah house of energy ya. Disitulah tempat pembentukan energi bagi sel atau terjadinya respirasi sel ya. Respirasi di tingkat sel itu nanti hasilnya adalah ATP. Nah, ikatan fosfat energi tinggi, energi bagi kehidupan sel ya. Siklus Krebs. Nah, kenapa dinamakan Krebs? Karena nama penemunya ini, nama penemu siklusnya ini adalah Hans Krebs ya, Krebs ya. Sehingga dinamakan siklus Krebs. Kemudian yang keempat adalah fosforilasi. Sorry, saya ganti dulu. Fosforilasi. Oh, nggak bisa ganti. Fosforilasi. Nah, fosforilasi oksidatif ya. Ini nanti sesudah dari siklus Krebs maka akan lanjut ke fase fosforilasi oksidatif ini untuk menghasilkan ATP ya. Oke, nah ini untuk menggambarkan fase-fase tadi ya. Nah, terutama yang dari glikolisis sampai fosforilasi oksidatif ya. Jadi glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi satu molekul glukosa nanti akan menjadi 2 molekul asam pirufat. Terjadinya di mana? Terjadinya adalah di sitosol atau sitoplasma sel. Ya. Nah, dalam pemecahan ini nanti akan dihasilkan 2 ATP, kemudian nanti dari asam pirufat ini akan diubah menjadi suatu senyawa yang namanya asetil-CoA. Ini adalah senyawa antara yang merupakan lintasan bersama ya, lintasan bersama dengan metabolisme selain dari karbohidrat ya, bisa dari protein, bisa dari lemak ya. Kemudian nanti masuk ke dalam siklus ini yang saya sebutkan tadi ya, siklus Krebs, kemudian masuk ke ini semuanya terjadi yang setelah glikolisis ini terjadinya di mitokondria ya. Dimana kenapa di mitokondria? Karena di dalam fase-fase ini dibutuhkan enzim-enzim yang adanya hanya di dalam mitokondria, baik itu di matriksnya maupun di membran bagian dalam dari mitokondria. Kemudian nanti akan masuk ke dalam transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, di sini akan dihasilkan sejumlah ATP yang kalau di total dari awal ya, dari mulai glikolisis ya, pemecahan glukosa sampai ke fosforilasi oksidatif ini akan menghasilkan sekitar maksimal 38 ATP per 1 molekul glukosa
Ya. Oke, baik. Kemudian kita bicarakan satu persatu dari fase tersebut ya, di mana tadi yang pertama adalah glikolisis ya, pemecahan dari glukosa menjadi asam piruvat. Ini penemunya, makanya kadang-kadang disebut dengan Enden-Mayer-Hoppeck way karena penemunya ini ya. Dan ini bisa terjadi di setiap sel, karena tadi terjadinya kan di sitoplasma ya. Enzim-enzim yang terlibat di dalam glikolisis ini adanya di sitoplasma sel. Jadi hampir setiap sel secara umum bisa melaksanakan proses glikolisis ini. Ini ya, rangkaian reaksi di mana satu molekul glukosa dioksidasi menjadi 2 molekul piruvat. Ya, nah di sini nanti juga sudah bisa diproduksi ATP. Jadi walaupun dia sedikit, tidak seperti kalau glukosa dioksidasi lengkap ya sampai 38 ATP, tapi dengan glikolisis ini juga bisa dihasilkan ikatan fosfat energi tinggi berupa ATP tadi. Kemudian juga ada dihasil dari glikolisis ini juga bisa akan dihasilkan berbagai metabolit ya, antara ya baik atom karbon yang digunakan untuk berbagai proses metabolisme yang lain ya. Nah, proses perubahan dari glukosa menjadi asam piruvat ya, ini terjadi secara aerob. Artinya apa? Dia membutuhkan oksigen. Ya. Glukosa akan diubah menjadi asam piruvat. Kemudian nanti asam piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA. Itu terjadi dalam reaksi yang bersifat aerob, dia membutuhkan keberadaan oksigen. Nah, kalau seandainya tidak ada oksigen, maka glukosa ini akan diubah menjadi bentuk lain, yaitu yang namanya asam laktat. Ya, kalau kondisinya anaerob, tidak ada oksigen, maka akan diubah menjadi asam laktat, glukosa. Ya, jadi misalnya ini gampangannya seperti kalau misalnya kita berolahraga yang sifatnya anaerobik ya, bukan aerobik. Olahraga aerobik itu yang kita bisa mengatur pernafasan dengan baik ya, misalnya jogging ya, bersepeda, berenang, itu olahraga aerob ya. Kalau yang anaerob itu misalnya lari sprint ya, jarak dekat ya, atau olahraga kompetisi ya. Itu karena kita proses pernafasannya seringkali tidak baik ya, tidak sempurna sehingga menghasilkan metabolisme yang bersifat anaerob. Maka akan timbul hasil yang namanya asam laktat. Dan asam laktat ini bisa tertimbun di dalam otot, menimbulkan rasa nyeri, pegal-pegal ya, di otot itu ya, habis olahraga itu. Nah, itu adalah timbunan asam laktat. Atau kita habis bekerja berat gitu ya, angkat-angkat gitu ya. Nah, itu ada timbunan asam laktat di otot yang menimbulkan rasa nyeri. Bisa hilang nggak? Bisa. Ya, dengan cara apa? Nanti asam laktat ini bisa masuk kembali ke dalam siklus pembentukan energi tadi. Caranya apa? Dikasih oksigen. Kan ini tadi anaerob ya. Nah, makanya kalau kita dalam kondisi capek, pegel-pegel terus dipijat ya, dikasih masase atau dikasih obat gosok ya, obat gosok yang panas gitu ya. Itu untuk apa? Untuk membuka pembuluh darah ya. Dengan dipijat ya, aliran darah akan menjadi lancar ya, dengan minyak-minyak itu ya, pembuluh darahnya melebar sehingga apa, oksigennya banyak. Maka asam laktat ini nanti akan dioksidasi menjadi energi, hilang rasa pegalnya, hilang rasa nyerinya. Ya. Ini masih glikolisis ya, menghasilkan ATP ya, sitoplasma di sitoplasma. Nah, kalau dia ada oksigen di dalam proses glikolisis ini, maka dia akan menghasilkan ATP yang lebih banyak, yaitu 8 ATP. Kalau yang di depan tadi kan 2 ATP ya. 2 ATP itu kalau terjadi dalam kondisi anaerob ya, menghasilkan asam laktat tadi. Itu menghasilkan 2 ATP. Tapi kalau dengan keberadaan oksigen, dia bisa menghasilkan ATP yang lebih banyak, yaitu 8 ATP. Kemudian
Nah, ini ada 2 fase ya, proses glikolisis itu persiapan dan penghasil energi. Pada proses persiapan itu nanti akan dibutuhkan ATP, kemudian pada proses penghasilan energi akan dihasilkan kembali ATP yang lebih banyak daripada ATP yang diperlukan pada fase persiapan. Saya matikan video saya ya, saya nggak kemana-mana kok. Nah, oke, kemudian glukosa diubah menjadi pirofat dalam 10 langkah. Ini kita lihat ya. Dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi fruktosa 6-fosfat, menjadi fruktosa 1,6 difosfat, menjadi gliseraldehid 3-fosfat, jadi 1,3 difosfogliserat ya. Kemudian fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoinolpirufat, kemudian terakhir menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Yang merah-merah ini enzimnya ya. Jadi Anda lihat ya, di setiap fase perubahan kimiawi ya, ada reaksi-reaksi kimia ini ya, berubah strukturnya, berubah molekulnya, itu dibantu dengan keberadaan enzim. Ya, enzimnya macam-macam ini. Nah, yang ini namanya itu menggambarkan substratnya dan jenis enzimnya. Ya, dan ini untuk glikolisis, ini enzim-enzim ini adanya di sitoplasma sel, makanya dia terjadinya di sitoplasma sel. Nah, enzim ini sangat penting peranannya, karena tanpa adanya keberadaan enzim ini, maka reaksi-reaksi kimia ini akan berjalan lebih lambat. Ya, berjalan lebih lambat. Ya, padahal ini adalah rangkaian reaksi. Kalau ada satu saja yang dia lambat, misalnya ada satu enzim yang hilang gitu ya, atau mungkin rusak, maka kelanjutan dari reaksi itu akan terhambat, ya, karena dia reaksi berantai. Dan enzim-enzim ini tidak bisa saling menggantikan. Misalnya pirufat kinasilnya rusak misalnya, ya, itu nggak bisa diganti oleh enolase atau fosfogliseromutase, nggak bisa. Ya spesifik, ya, enzim itu spesifik. Nanti akan kita bicarakan sesudah metabolisme lemak aja mengenai enzim khusus ya. Oke, ya, ini yang penting Anda tahu bahwa di dalam proses biokimiawi di dalam sel itu dibutuhkan kehadiran enzim. Oke, kemudian ini pirufat, nasibnya pirufat tadi ya. Ya, kalau aerobik akan masuk ke siklus Krebs ya. Kemudian kalau anaerob nanti akan menjadi laktat kalau pada manusia. Kalau pada proses peragian dia akan diubah menjadi etanol. Itu dalam kondisi anaerob. Makanya kalau kita bikin apa misalnya tape ya, yang pakai ragi itu apa? Tempe gitu ya. Nah, itu diusahakan di dalam tempat yang tertutup ya, supaya dia bisa jadi apa namanya proses peragiannya. Dan di situ dihasilkan senyawa etanol ya. Ini prosesnya anaerob. Kalau yang aerob nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs tadi ya. Kemudian ini siklus Krebs atau tricarboxylic acid ya. Siklus asam tricarboxylat, TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Penemunya namanya Hans Krebs, makanya dinamakan siklus Krebs. Fungsi utamanya adalah lintasan bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Jadi nanti semua komponen zat gizi ya, biomolekul tadi ya, ada karbohidrat, protein, dan lemak itu akan melalui lintasan ini kalau akan diproses menjadi energi. Ya, maka dia sama-sama masuk ke dalam siklus Krebs ini. Nah, siklus Krebs ini berfungsi mengoksidasi hasil glikolisis tadi ya, pirufat tadi ya. Nanti hasil akhirnya adalah CO2, kemudian juga menghasilkan molekul air ya, H2O, dan yang penting adalah menghasilkan molekul-molekul berenergi tinggi ya, tidak hanya ATP tapi ada juga molekul namanya NADH dan FADH2. Ya, dan siklus Krebs ini merupakan sentral ya, inti dari metabolisme energi ya, karena di dalam siklus inilah terjadi proses respirasi sel ya, pembentukan energi di dalam sel ya, di mana semua makromolekul itu bisa dikatabolis di situ
ya, bisa diubah menjadi energi ya, baik itu karbohidrat, lemak maupun protein. Ya, di dalam proses siklus Krebs tadi membutuhkan senyawa-senyawa antara lain NADH ya, FAD, ADP ya, pirufat, kemudian OAA itu oksaloasetat acid. Dan nanti akan menghasilkan senyawa-senyawa yang penting yaitu asetil-CoA, alfa-ketoglutarat dan oksaloasetat acid. Nanti akan kita lihat di siklusnya. Kemudian enzim pada siklus asam trikarboksilat ini ya, terdapat di dalam matriks mitokondria. Asam sitrat atau asam trikarboksilat itu sama ya. Ada yang menyebut siklus asam sitrat, ada yang menyebut siklus asam trikarboksilat ya, sama itu ya. Terdapat di dalam matriks mitokondria. Jadi dia siklus Krebs ini hanya bisa terjadi di mitokondria. Nah, tadi saya sebutkan kenapa kok ada sel-sel yang dia tidak bisa melakukan oksidasi sempurna glukosa. Ya. Kenapa hanya bisa menggunakan glikolisis saja? Ya, karena apa? Karena tadi yang saya sebut dia membutuhkan glukosa itu dia adalah sel-sel yang tidak memiliki mitokondria di dalam selnya. Sel darah merah ya, kemudian sel-sel otak itu tidak punya mitokondria. Jadi dia tidak bisa melakukan oksidasi makromolekul di situ. Bisanya hanya membentuk ATP dari glikolisis tadi, karena adanya di sitoplasma tadi ya. Dia tidak punya mitokondria. Nah, sedangkan proses siklus Krebs, kemudian fosforilasi oksidatif, transport elektron itu adanya di mitokondria. Kenapa? Karena enzim-enzimnya adanya di situ. Kalau dia berlangsung di luar situ tidak bisa terjadi. Ya, enzimnya ada di dalam mitokondria, baik itu dalam bentuk bebas di matriksnya, di cairan di dalam mitokondrianya itu, ataupun pada membran bagian dalam mitokondria. Ya. Di siklus Krebs ya, dari pirufat dengan bantuan enzim pirufat dehidrogenase, dia akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Nah, namanya sama ya, macam-macam ya. Ada buku yang menyebut siklus asam sitrat, ada yang menyebut siklus asam trikarboksilat, ada yang menyebut siklus Krebs, sama itu ya, ketiganya sama. Ya, nah dari sini nanti dalam siklus ini ada perubahan beberapa kali ya dengan bantuan enzim juga ya, akonitase. Yang ada ase-asenya ini adalah enzim ya. Suksinil-CoA sintetase, suksinat dehidrogenase. Nah, dari sini dari berbagai perubahan inilah dihasilkan senyawa-senyawa berenergi tinggi ya. Dari NAD diubah menjadi NADH. Ini juga ada NADH ya. Di perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat ini akan dihasilkan ATP ya. Juga ada dihasilkan ini CO2 ya. Di pirufat menjadi asetil-CoA itu menghasilkan CO2. Ini juga CO2. Ini juga CO2 ya. Kemudian di perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat dihasilkan H2O ya. Kemudian nanti dari suksinat menjadi fumarat akan dihasilkan FADH2. Kemudian fumarat menjadi malat, malat menjadi oksaloasetat. Nah, ini nanti kemudian senyawa-senyawa berenergi tingginya ini nanti akan dipakai untuk aktivitas dari sel itu sendiri, ya, sehingga sel ini bisa melangsungkan kehidupannya, ya. Dia dapat energi dari sini. Nah, kemudian setelah siklus Krebs tadi, ya, maka akan dilanjutkan dengan proses yang namanya fosforilasi oksidatif. Ya, di mana nanti ada elektron yang dipindahkan ya dari NADH atau FADH2 ke oksigen oleh suatu deretan senyawa pembawa elektron. Makanya dinamakan transport elektron. Ya, kemudian ada proses pembentukan ATP secara enzimatis dari ADP dan fosfat anorganik dengan menggunakan energi yang dikeluarkan dari transport elektron tadi. Nah, nanti kemudian akhirnya
Nah, di dalam siklus Krebs sendiri ya, total ATP-nya ada 12 ATP ya. Dari perubahan-perubahan tadi kalau di total ya akan menghasilkan 12 ikatan fosfat energi tinggi. Nah, kemudian ini adalah fase yang lain ya dari siklus pembentukan energi tadi sudah selesai ya, dari glikolisis, kemudian siklus Krebs, kemudian fosforilasi oksidatif. Ada satu fase lagi yang tidak kalah penting, yaitu proses yang namanya glikogenesis. Tadi sudah saya singgung bahwa glikogenesis itu adalah pembentukan atau sintesis ya, ini proses anabolisme ya. Sintesis apa? Sintesis glikogen. Glikogen. Glikogen itu apa tadi? Glikogen itu adalah cadangan glukosa. Ya, cadangan glukosa yang ada di hati dan di otot. Dibentuk dari apa? Dibentuk dari glukosa. Jadi kalau ada glukosa yang diserap oleh tubuh kita, ya, masuk ke dalam darah, nanti glukosa itu akan dipakai tadi sebagai sumber energi ya, menghasilkan ATP tadi, dioksidasi ya menjadi ATP, 38 ATP tadi. Nah, seandainya glukosa itu masih ada ya, ternyata kadarnya masih di atas 110 mg per desiliter. Tadi kan prinsipnya kadar glukosa darah itu akan dipertahankan dalam rentang yang normal. Tidak boleh kurang dari 70, tidak boleh lebih dari 110 gitu ya. Nah, kalau seandainya glukosanya itu sudah dipakai, ya diangkut, dibawa ke sel, ya, kemudian diambil, diproses menjadi energi, ya, dioksidasi menjadi energi. Ternyata kok kadarnya masih tinggi, masih 160 mg per desiliter misalnya. Nah, ini tetap harus dikurangi. Maka tubuh kita akan melakukan suatu proses untuk melakukan penyimpanan glukosa. Kenapa kok nggak disimpan dalam bentuk glukosa aja? Loh, ngapain kok harus diubah-ubah dulu menjadi glikogen gitu ya? Kenapa kok nggak disimpan dalam bentuk glukosa? Karena glukosa itu nggak bisa disimpan. Ya, nggak bisa disimpan di dalam sel, dalam bentuk glukosa. Ya, dia gula sederhana ya. Kenapa? Karena glukosa itu sifatnya adalah hipertonis. Ya, masih ingat ya dulu di SMA mungkin sudah pernah diajari ya mengenai cairan hipertonis ya. Dia hipertonik, tekanan osmotiknya tinggi. Jadi begitu dia berada di dalam sel dan itu tidak diproses menjadi energi tadi, disimpan gitu ya. Kadarnya tinggi di dalam sel. Apa yang terjadi? Karena dia hipertonis, maka glukosa ini akan menarik cairan di sekitar sel. Masuklah cairan-cairan masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Selnya akan pecah, lisis. Ya, jadi nggak bisa disimpan dalam bentuk glukosa. Maka dia harus diubah dulu menjadi karbohidrat kompleks yang namanya glikogen. Nah, proses ini terjadi di hati. Nanti akan disimpan glikogen itu di hati. Nah, suatu saat ketika diperlukan, ketika misalnya kadar glukosanya turun, hipoglikemi namanya. Misalnya apa? Misalnya dalam kondisi kita puasa. Nah, bentar lagi puasa ya. Nah, hipoglikemi itu adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa itu rendah, kurang dari 70 mg per desiliter. Kapan itu? Misalnya kalau dalam kondisi kita puasa, kita nggak dapat asupan makanan. Ya, maka sel-sel tubuh kita akan memberikan sinyal ya, glukosanya kurang ini ya, kita butuh makan padahal kita dalam kondisi puasa nggak bisa makan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita akan membongkar cadangan glikogen ya. Kapan cadangan glikogennya terbentuk? Ya pada saat kita makan sahur itu. Beberapa waktu sesudah makan sahur ya, glukosanya dipakai, sebagian nanti akan diubah menjadi glikogen untuk cadangan. Ya, makanya orang puasa itu bisa kuat sampai siang, sampai sore. Kenapa? Karena kita punya cadangan glukosa untuk sumber energi. Kalau nggak ada cadangan ya kita sudah lemes duluan dari pagi, ya. Nah, makanya begitu kadar glukosa darah kita turun, glikogen ini yang akan kita pecah duluan, diubah lagi menjadi glukosa.
untuk bisa dimanfaatkan sel menjadi sumber energi. Ya, makanya biasanya kalau kita puasa itu ya, menjelang siang dikit ya, jam 9, jam 10 itu sudah mulai terasa lapar. Laparnya di situ malah. Ya, mulai lapar, sudah mulai turun cadangan glukosanya, ngantuk-ngantuk ya. Waktunya kuliah ngantuk gitu ya. Itu tanda-tanda hipoglikemi. Kita menurun kadar glukosa darah. Maka cadangan glikogen itu akan diambil, kita bongkar. Nah, biasanya nanti sudah menjelang siang itu sudah berkurang rasa laparnya, ya nggak? Nah, sudah nggak terlalu lapar sekali, ya lapar tapi biasa gitu ya, sudah nggak nemen kepingin makannya itu loh, ya. Oke. Nah, menjelang sore ya, maka cadangan glikogen ini kan jumlahnya juga terbatas ya, nggak banyak sekali ya, nggak berkarung-karung gitu. Glukosanya, glikogennya itu banyak sekali. Ya, hanya untuk cadangan sementara aja. Begitu cadangan glikogennya habis, dibongkar, ya kita lapar lagi. Sore hari itu ya, menjelang buka puasa itu rasanya lapar. Ya, tinggal sedikit aja kok rasanya pengen makan gitu ya. Tinggal sebentar lagi nunggu maghrib ya. Masak sembarang dimasak. Bikin ini, bikin itu ya. Kalau anak kos biasanya keluar cari makan, cari takjil itu semua makanan rasanya pengen dibeli. Ya, ngambil ini, ngambil itu, kolak kayaknya enak, es ketok enak, ada es teler diambil, ada jajan apa diambil, semuanya diambil ya, karena lapar sekali. Ya, cadangan glikogennya sudah habis. Saat itu kadar glukosa darah mulai turun lagi. Ya, karena belum boleh makan, maka tubuh kita akan mengusahakan lagi, apa caranya ini bisa dapat glukosa gitu ya. Dia akan membongkar sumber-sumber lain selain dari karbohidrat, selain dari glikogen, dan glikogennya udah habis gitu ya. Nah, beda dari mana? Dari bongkar protein, bongkar cadangan-cadangan lemak. Ya, makanya orang puasa itu dalam waktu beberapa hari akan menyusut berat badannya. Ya, di samping mungkin juga ada dehidrasi ringan ya, karena nggak minum seharian. Juga memang ada cadangan-cadangan energi yang dibongkar oleh tubuh kita. Ya. Nah, makanya begitu sudah maghrib ya, beduk maghrib, waktunya buka puasa, laparnya sudah berkurang. Ya enggak? Paling minum ya, makan kue atau takjil satu macam gitu, rasanya sudah kenyang. Ya, rasanya itu sudah kenyang karena sudah mulai kembali lagi ya kadar glukosanya dari bongkar cadangan-cadangan tadi. Ya, jadi ini glikogen ini pentingnya di situ ya sebagai cadangan glukosa pada sel-sel manusia. Disimpannya di mana? Di hepar atau hati ya, dan otot rangka. Nah, yang di otot rangka itu akan dipakai sebagai sumber energi bagi otot sendiri ya, karena otot itu kan aktif bergerak ya, terutama otot-otot rangka. Nah, kemudian yang di hati atau di hepar itu fungsinya sebagai sumber untuk tadi mempertahankan kadar glukosa darah. Nah, ini tadi yang saya singgung ada pembentukan glukosa dari senyawa selain karbohidrat. Ya, kalau cadangan glikogennya habis, maka tubuh kita akan memproduksi glukosa dari bahan lain. Bisa dari asam amino, bisa dari protein dibongkar ya, bisa dari lemak ya. Itu bisa diubah menjadi glukosa melalui suatu proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi diingat-ingat ya, tadi pembentukan glikogen, cadangan tadi, namanya glikogenesis. Ya, pembentukan glikogen, glikogenesis. Kalau pemecahan glikogen, glikogenolisis. Ya, jadi tadi misalnya puasa tadi, cadangan glikogennya diubah menjadi glukosa kembali, namanya glikogenolisis. Lisis itu dipecah. Kalau pembentukan namanya glikogenesis. Nah, kalau kemudian dibuat glukosa dari senyawa selain karbohidrat tadi, namanya gluconeogenesis.
Kenapa begini tadi ada gluconeogenesis tadi? Karena ada organ-organ tubuh yang dia mutlak membutuhkan glukosa. Satu-satunya sumber energinya hanya glukosa, nggak ada yang lain lagi. Dia nggak bisa pakai protein, dia nggak bisa pakai lemak. Dia hanya bisa melaksanakan glikolisis. Maka mutlak memerlukan glukosa, ya, seperti sel-sel otak, ya. Kemudian sel-sel darah merah, ya, itu juga mutlak membutuhkan glukosa. Di otot dapat dipakai sebagai substrat tanpa oksigen, ya, misalnya dalam kondisi kerja otot yang dia anaerob, dia tetap bisa menghasilkan ATP, walaupun mungkin hanya sedikit tadi ya, 2 ATP pada glikolisis yang anaerob tadi. Ini glukosa, proses perubahan dari, jadi bolak-balik ya, kalau tadi glikolisis itu glukosa menjadi asam pirufat, kalau ini balik, bisa diproses lagi, dibentuk lagi glukosa, ya, glukogenesis. Nah, ini balikan dari glikogenesis. Jadi ya, kalau pembentukan glikogen namanya glikogenesis, kalau pemecahan glikogen namanya glikogenolisis. Jadi dicerna kembali ya istilahnya ya. Glikogenolisis itu pemecahan glikogen. Kalau kadar glukosa darah turun, maka tubuh akan mengubah glikogen menjadi glukosa kembali dengan bantuan beberapa enzim, ya, terutama glikogen fosforilase. Glikogenolisis ya. Jadi dari glikogen menjadi glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian akan diubah menjadi glukosa untuk menstabilkan kadar glukosa darah. Ya, ini enzimnya yang utama adalah glikogen fosforilase. Nah, kalau ini yang balik, yang warna merah ini sebaliknya, ini adalah proses glikogenesis, ya, pembentukan glikogen. Yang biru ini dari glikogen ke glukosa namanya glikogenolisis, ya, lisis. Yang ini genesis, ini lisis, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti untuk kelompok yang bertugas presentasi mengenai gangguan metabolisme karbohidrat, ya, nanti akan membahas mengenai salah satu penyakit yang di mana di situ terjadi gangguan metabolisme karbohidrat yang dia banyak dijumpai di masyarakat. Ini merupakan masalah kesehatan yang sangat besar. Ya, nanti kalau Anda sudah masuk ke semester-semester berikutnya, mempelajari mengenai masalah penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, ini salah satu penyakit yang trending sampai sekarang ya, diabetes mellitus. Jumlah penderitanya semakin banyak, ia bersifat kronis dan merupakan menjadi burden ya, pembebanan dalam biaya kesehatan ya, karena efeknya komplikasinya banyak ya, sehingga menyedot sebagian besar pembiayaan kesehatan di negara kita ya. Itu penyakit apa? Diabetes mellitus. Atau penyakit apa? Kencing manis. Ya, mungkin sudah familiar ya. Kalau kencing manis mungkin sudah sangat familiar. Kenapa kok kencingnya bisa manis gitu ya? Siapa juga yang mau ngicipi kencing ya? Maksudnya apa? Kencing manis itu karena di dalam urin ya, di dalam air kencingnya itu mengandung apa? Mengandung apa? Glukosa. Harusnya glukosa tadi ada di mana? Glukosa tuh harusnya ada di mana tadi? Di hati dan di otot, Ibu. Itu glikogen. Glukosa itu iya, di situ cadangan glukosa. Glukosa itu harusnya dipakai di mana? Di mana tadi? Dipakai di dalam sel, ya kan? Dioksidasi di dalam sel. Ya, dia harusnya ada di dalam sel. Jadi dari saluran cerna diserap oleh darah,
kemudian dibawa ke seluruh tubuh, masuklah dia ke dalam sel. Harusnya kan begitu. Nah, pada penyakit diabetes ini enggak. Glukosanya kok enggak ada di dalam sel. Dia tetap berada di dalam pembuluh darah, dibawa oleh darah, kemudian dikeluarkan melalui kencing. Loh, kok bisa begitu? Nah, nanti kita pelajari mekanismenya pada presentasi mengenai metabolisme, gangguan metabolisme karbohidrat ya. Nah, nanti ada dua ya yang gangguan metabolisme karbohidrat, diabetes mellitus dan glycogen storage disease namanya. Nanti silahkan dibuat ya presentasinya. Ya, itu opsional aja. Yang penting yang diabetes mellitus ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Sebentar, saya sambil presensi ya. Yang belum attendance, silahkan dilengkapi dulu. Kalau mau bertanya kesulitan open mic, bisa dituliskan di kolom chat. Saya beri waktu 5 menit, silahkan. Saya sambil ngecek attendance. Permisi, mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Khairunisa dengan NIM 212110101010. Jadi kan saya sering melihat kalau idol-idol di Korea itu melakukan diet cuman makan dada ayam seperti itu Ibu sehari. Nah, kalau seperti itu cara mendapatkan asupan gulanya itu bagaimana nggih Ibu? Terima kasih. Oke. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira pertanyaan tadi? Siapa? Saya tawarkan dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Izin berpendapat, Ibu. Ya, silakan. Mungkin seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kalau misalkan protein itu dan lemak juga bisa dijadikan glukosa seperti itu. Jadi mungkin melewati itu untuk pemenuhan glukosanya. Dari lemak dan protein seperti itu, Ibu. Ya. Ada lagi mungkin yang berpendapat lain?
Bentar ya, kita simpan dulu. Ada pertanyaan lagi lain silakan. Ini penting ini karena tidak hanya, jangan dikira hanya artis-artis Korea ya. Di negara kita pun banyak yang melakukan berbagai macam metode diet. Diet itu pun sudah salah kaprah sebetulnya. Diet itu asal katanya yang namanya diet atau diet ya, itu artinya makanan ya. Jadi kalau saya sedang diet itu berarti sedang makan. Ya, tapi disalah kaprahkan diet itu dengan restriksi atau pembatasan makanan gitu ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan dulu, nanti kita bahas bersama ya jawabannya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Yesini Hanapasya dengan NIM akhiran 44. Itu, Bu, kita kan misalnya nih kayak badan pegel-pegel gitu. Terus tadi juga disinggung bahwa kayak itu ternyata efek dari yang kayak asam laktatnya itu. Nah, menurut ini menurut Ibu lebih baik mana ya? Kayak misalnya terapi Beckham, terus kayak kretek abal-abal gitu juga, atau mending pijet? Apa abal-abal? Kayak kretek abal-abal yang lagi viral itu. Wah, saya enggak tahu kan itu. Ya, oke lah. Nah, itu lebih baik kayak pijet kayak tradisional gitu, misalnya kayak ya pijet kayak pada umumnya gitu, Bu, atau lebih baik terapi-terapi yang menggunakan alat, terus yang pada akhirnya juga kita sama-sama dapat enaknya gitu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, kita simpan ya. Tolong dicatat ya pertanyaannya. Sebentar saya attendant dulu. Oke, dua pertanyaan dulu, baik, saya jawab dulu ya. Suara saya jelas ya? Oke, jadi memang seperti saya sampaikan tadi ya, salah satunya disampaikan oleh teman Anda tadi, ada orang-orang yang memang mereka menggunakan metode-metode diet khusus, artinya pengaturan makanan tertentu untuk menghasilkan, biasanya tujuannya adalah bentuk tubuh gitu ya, bentuk tubuh yang ideal gitu ya. Nah, dengan salah satunya caranya adalah dengan membatasi jumlah karbohidrat yang masuk ya. Ada yang hanya sekedar membatasi jumlahnya saja. Kalau saya sih prinsipnya membatasi jumlahnya aja ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kalau memang ada kelebihan berat badan, dikurangi, restriksi aja, karbohidratnya dikurangi. Tapi ada yang sangat ekstrim gitu ya, yang dia sama sekali tidak mau, tidak memasukkan unsur karbohidrat di dalam dietnya sehari-hari, di dalam pengaturan makannya sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya apa tadi? Kenapa kok bisa kemudian jadi kurus gitu ya? Jadi berkurang berat badannya dengan cepat ya, secara ekstrim. Kembali kepada teori-teori di dalam proses biokimiawi di dalam tubuh tadi, bahwa sumber energi utama bagi tubuh kita yang kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari, kegiatan kita itu tidak hanya bekerja, beraktivitas ya, termasuk kita bernafas ya, dan jantung kita berdenyut, itu adalah pekerjaan kita sehari-hari yang tidak kita sadari, dan itu berlangsung terus. Itu membutuhkan energi, pasti akan membutuhkan energi. Ya, dan itu kita dapatkan sumber energi utama adalah dari pemecahan glukosa tadi. Dia adalah jalur metabolisme yang utama. Nah, dalam hal ketika jalur metabolisme utama itu tidak bisa terjadi, tidak bisa didapatkan, maka tubuh kita
akan mencari sumber lain untuk dijadikan sebagai glukosa. Harus jadi glukosa karena tadi ada sel-sel yang dia hanya bisa membuat energi dari glukosa, ya kan? Masih ingat ya? Sel otak, kemudian sel darah merah. Dia tetap butuh glukosa. Masalahnya ini nggak dapat asupan karbohidrat, padahal glukosa itu adalah monosakarida. Komponen sederhana dari karbohidrat. Nah, tetapi tubuh kita itu mempunyai banyak alternatif. Glukosa itu tidak hanya bisa dipecah dari karbohidrat, tapi bisa diubah ya dari bentuk yang lain, dari sumber lain selain karbohidrat. Nah, ini uniknya. Nah, ini dimanfaatkan oleh metode-metode diet itu tadi. Kalau gitu nggak usah pakai karbohidrat, bisa nggak? Bisa, karena dia bisa diambil dari sumber yang lain. Dia ngambil dari protein, makanya apa? Dada ayam, kandungan tertingginya apa di situ? Protein, ya. Dia akan mecah dari situ. Ya, kemudian lemak, ada kandungan lemaknya sedikit ya. Bahkan ada yang istilahnya itu diet enak apa? Menyenangkan, EB-nya Pak, DEBM istilahnya. Makanannya tuh enak-enak ya. Makanan-makanan berlemak ya dengan protein tinggi ya. Itu dia jadikan sumber energi. Kenapa kok cepat kurus? Karena cadangan-cadangan lemak, cadangan-cadangan proteinnya akan dibongkar. Ya. Sehingga mengurangi massa tubuh ya. Jelas dia akan berkurang ya. Energinya berkurang, restriksi ya. Karena glukosanya nggak ada. Apalagi yang ekstrim sekali yang dia tidak sama sekali tidak makan produk yang mengandung karbohidrat. Ya, cepat sekali kurusnya. Nah, menyusut berat badannya, makanya harus diimbangi kalau misalnya mau bentuk tubuh yang bagus ya, harus diimbangi dengan aktivitas fisik, dengan olahraga. Jadi ada pembentukan. Ya. Jadi olahraga itu tidak hanya sekedar membakar kalori tapi ada pembentukan ya, supaya nggak sekedar berkurang berat badan tapi membentuk massa otot yang bagus. Ya. Boleh enggak seperti itu ya? Silakan selama kita dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, mulanya kalau misalnya Anda pernah mendengar metode diet yang namanya diet keto, pernah dengar ya? Diet keto, ada ketofastosis ya. Nah, kenapa keto itu dari kata apa? Dari kata keton. Keton itu apa? Keton itu adalah hasil samping. Sebentar ya. Hujan, saya mengamankan jemuran dulu. 5 menit.
Saya lanjutkan ya. Ya, kalau tadi sampai mana diet keto ya. Keto itu dari mana? Dari kata keton atau benda keton. Jadi keton itu adalah hasil samping ya, atau istilahnya metabolit ya, dari metabolisme lemak. Ya. Jadi lemak itu kalau dia akan diubah menjadi energi, masuk ke dalam jalur metabolisme energi tadi, yang siklus Krebs ya, kemudian fosforilasi oksidatif tadi, dia akan menghasilkan hasil samping. Namanya adalah benda keton. Makanya diet keto itu diet yang dia menggunakan sumber energi utama itu dari lemak. Ya, dari lemak, diet keto. Nah, awalnya dulu diet keto ini ya, ini dipakai memang untuk terapi. Ya, jadi salah satu terapi nutrisi bagi orang-orang yang menderita penyakit tertentu. Ya, dulu tuh ada yang penyakit epilepsi, ya gangguan-gangguan persarafan itu dipakai diet seperti ini untuk menunjang terapinya. Artinya apa? Memang atas indikasi, ya, tidak untuk dipakai secara luas di masyarakat karena kondisi masing-masing orang tidak sama. Ya, benda keton ini kalau diproduksi dalam jumlah yang berlebihan, dia bisa membahayakan. Kenapa? Karena bisa sifatnya asam, dia bisa menggeser keseimbangan pH darah. Yang ekstrim terjadi, ya, produksi benda keton dalam jumlah yang banyak itu misalnya pada penderita diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pada penderita DM, saya singkat DM ya, penderita DM yang tidak terkontrol, gulanya tinggi, ya, akan terjadi pembongkaran lemak, lipolisis istilahnya ya, pembongkaran lemak dalam jumlah yang besar. Tujuannya apa? Untuk memproduksi glukosa. Loh, glukosanya sudah tinggi kok malah diproduksi glukosa lagi? Karena glukosanya nggak bisa dipakai di sel. Pada diabetes mellitus itu ada gangguan transport glukosa dari darah ke sel. Glukosanya nggak bisa masuk sel, sehingga selnya kelaparan, nggak bisa bikin energi. Maka dia akan memberikan sinyal pada tubuh untuk memproduksi glukosa. Salah satunya diambilkan dari lemak itu tadi. Lemaknya dibongkar dalam jumlah yang besar, menghasilkan benda keton itu tadi. Sehingga apa? Akhirnya terjadi asidosis. pH darahnya menurun. pH darah manusia itu kisarannya antara 7,35 sampai 7,45. Begitu dia turun jadi 7,3 misalnya, atau 7,2, terjadi kondisi yang namanya asidosis metabolik. Orangnya bisa koma, ya, namanya koma diabetikum, ya, kondisinya namanya ketosis, benda ketonnya banyak sekali di dalam darah. Bahkan nggak bisa meninggal, ya, makanya harus hati-hati untuk penggunaan penerapan metode-metode diet gitu ya. Ya, kalau saran saya sih pilih yang paling aman ya, pakai rekomendasi dari Depkes, pedoman makan gizi seimbang. Itu sudah cukup. Kita ngitung kebutuhan kalori kita berapa, ya. Misalnya orang dewasa berat badan sekitar 50, kebutuhan kalorinya berapa? Laki-laki misalnya 2.500, perempuan 2.000 dalam sehari. Dibagi misalnya 3 kali makan. Berarti 1 kali makan sekitar 600 sampai 700 kalori. Dihitung bahan makanannya. Oh, karbohidratnya nasi sekian, itu berapa kalori, ya. Daging sekian, itu berapa kalori. Sehingga tidak ada kelebihan. Karena begitu ada kelebihan tadi, dia akan disimpan dalam bentuk lain. Tadi sebagai glikogen, ya. Tapi kalau kelebihan lagi, dia akan diubah menjadi cadangan energi yang lain, yaitu dalam bentuk lemak. Nah, ini yang tidak kita mau, ya. Makanya harus disesuaikan antara kebutuhan dengan asupan makanannya supaya tidak berlebihan. Itu saja prinsipnya. Ya, nggak usah mengikuti metode-metode diet orang lain karena bisa jadi kebutuhannya lain-lain ya. Ya, orang dengan aktivitas fisik yang berat bisa jadi kebutuhan kalorinya jauh lebih banyak. Sehingga dia makan banyak pun nggak akan gemuk. Kenapa? Karena aktivitasnya banyak.
Ya, kalau kita dalam kondisi makan banyak ya, wah, musimnya nikahan, diundang ke sana nikahan, makan, pulang makan lagi. Belum nanti kalau lebaran itu ya, sehari bisa makan berkali-kali gitu ya. Nah, supaya nggak kelebihan gimana? Pakai untuk aktivitas. Ya, kalau dipakai dengan untuk aktivitas, maka tidak akan ada kelebihan dari kalori yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan diubah jadi lemak-lemak itu tadi. Ya, saya tidak merekomendasikannya. Itu yang memang secara biokimia bisa dijelaskan seperti itu tadi, ya. Dengan kita mengganti asupan karbohidrat dengan sumber lain, maka akan dibongkar cadangan-cadangannya. Ya, kurang karena nggak bisa seperti metabolisme karbohidrat yang bisa langsung dipakai sebagai energi. Ya, untuk protein, lemak itu dia lebih panjang jalurnya daripada jalur langsung dari karbohidrat. Ya, sehingga memang akhirnya biasanya berat badannya akan menurun dengan cepat. Ya, tapi hati-hati, ini tidak untuk dipakai dalam jangka panjang, ya. Belum ada rekomendasi resmi ya dari otoritas yang berwenang, dari Depkes itu. Yang gemuk-gemuk obesitas silakan diet keto, kan nggak ada seperti itu. Ya, karena memang belum ada penelitian yang sustainable, yang jangka panjang, yang menjamin keamanannya. Ya, sehingga kita cari yang aman aja, yang itu sudah terbukti dalam jangka lama, ya, pedoman gizi seimbang itu tetap ada asupan karbohidrat. Boleh makan nasi, boleh. Ya, orang Indonesia nggak makan nasi itu katanya nggak makan. Gitu. Bahkan kadang-kadang makannya itu karbohidrat semua, ya. Makannya nasi, pakai mie, lauknya mie. Nanti masih pakai kerupuk sama bakwan, wah, karbohidrat semua itu. Nah, itu juga nggak boleh ya. Nah, harus seimbang. Asupan karbohidratnya harus kita batasi. Diganti dengan perbanyak asupan protein dan vitamin dan mineral, jadi supaya lengkap. Harus bervariasi. Nggak hanya satu menu saja. Gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Oke, kemudian mana tadi? Sudah terjawab belum, Mbak? Sudah, Ibu. Terima Sarah, kasih. ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa tadi? Itu Bu, lebih baik mana kayak Oh iya. pakai terapi-terapi seperti Oh iya. Ya, gini. Tadi sumbernya dari asam laktat tadi ya. Anda penasaran dari asam laktat tadi ya. Kok bisa bikin pegel-pegel ya? Dia tertimbun di dalam otot. Biasanya pada otot-otot dia beraktivitas secara anaerob. Tadi misalnya olahraga-olahraga yang sifatnya anaerob. Atau pada aktivitas tubuh kita yang itu menyebabkan otot itu kurang oksigen. Misalnya apa? Kita dalam kondisi mempertahankan posisi duduk seperti ini. Coba ada duduk seperti ini dari pagi sampai siang. Apa yang dirasakan? Pegel. Di mana pegelnya? Di mana yang pegel kalau duduk itu? Punggung, Ibu. Di punggung. Kenapa kok di punggung? Nah, pertanyaan saya ini nanti dibahas jauh di mata kuliah ekonomi di semester 6. Kenapa kok kita duduk, padahal diem loh ya. Kita duduknya kan nggak gerak-gerak, nggak umek kesana kemari, nggak duduk ya. Kenapa kok pegel? Padahal dia nggak beraktivitas. Padahal kita nggak beraktivitas, duduk aja. Duduk itu kan, cuma duduk-duduk ya. Padahal kita dalam posisi duduk itu, otot itu tetap bekerja. Ya nggak? Otot di mana yang bekerja? Otot di sepanjang tulang punggung ini. Untuk apa? Untuk menegakkan posisi. Itu kalau ototnya nggak bekerja, yang kita nggak bisa duduk tegak seperti ini. Duduknya miring-miring gitu ya, glosor. Nah, itu baru nggak bekerja. Tapi kalau kita duduk tegak seperti ini, otot-otot di sepanjang tulang punggung kita, kiri kanan itu bekerja terus. Kontraksi terus dia untuk menegakkan tubuh kita. Otot itu dikatakan bekerja kalau dia berkontraksi namanya, menegang. Pada saat otot itu berkontraksi, otot itu dikatakan kontraksi kalau dia memendek, menegang dan memendek. Pada saat otot itu berkontraksi,
karena dia tegang, maka pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam otot yang menyuplai darah untuk kerja otot, menyuplai oksigen terutama, itu akan kecepit. Ya. Kita duduk terus-menerus ya, ototnya kecepit terus-terus itu. Pembuluh darahnya menyempit. Akibatnya apa? Suplai oksigennya kurang. Kalau suplai oksigennya kurang, apa yang terjadi tadi? Metabolisme anaerob, ya kan? Hasilnya apa tadi? Asam laktat. Tetap dapat energi enggak? Tetap dapat energi. Tapi cuma sedikit. Makanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang statis, duduk lama, berdiri lama, ya, itu daya tahannya, endurance-nya itu enggak lama. Cepat pegel. Ya enggak? Suruh duduk lama seperti paling sebentar sudah miring-miring. Nah, duduk tegaknya paling hanya berapa menit pertama. Berdiri misalnya, Anda disuruh upacara. Terakhir upacara kapan? Udah lama ya. Upacara tuh paling lama berapa jam? Setengah jam aja sudah banyak yang duduknya miring-miring gitu ya. Kalau yang belakang dodok gitu ya, nyiyup di belakangnya temannya gitu ya, panas-panas itu. Kalau maba itu biasanya kalau dulu sebelum pandemi itu kan ada upacara ya, penerimaan maba itu. Wow, yang pingsan luar biasa banyak. Alhamdulillah Anda nggak sempat itu, nggak sempat ada acara itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yaitu endurance-nya, daya tahan ototnya kurang karena kita dalam posisi yang statis, kontraksi terus-menerus ototnya, mempertahankan posisi untuk tegak itu. Itu kerja terus otot kita. Beda dengan aktivitas yang sifatnya dinamis. Berdiri lama tadi setengah jam sudah rasanya sudah capek. Coba Anda suruh jalan. Jalan, apalagi jalan-jalan ke mall. Betah berapa jam, saya tanya. Berjam-jam betah. Ya. Kenapa? Karena itu ada ritmenya. Jalan itu ada pergantian antara kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Pada saat otot itu berelaksasi, ya, maka aliran darah itu kan lancar kembali. Oksigennya banyak. Sehingga asam laktat yang tadi sempat ditimbun pada saat kontraksi otot, itu akan dioksidasi kembali. Makanya nggak cepat capek kalau gerakan dinamis. Gitu ya. Nah, kalau sudah terbentuk asam laktat tadi ya, nah misalnya kita habis aktivitas berat, ngangkat-ngangkat misalnya, itu juga kondisi di mana terjadi metabolisme anaerob ya. Wah, pegel semua. Ya. Mana yang paling baik tadi ya? Dilakukan apa pada otot ini? Kita tidak melakukan apa-apapun ya. Ketika kita istirahat ya, diselonjorkan habis lari sprint tadi, kakinya kan disuruh kalau lari nggak boleh, habis lari nggak boleh ditekuk kakinya. Tujuannya untuk apa? Supaya aliran darahnya lancar gitu ya. Ya, kalau aliran darahnya lancar, maka asam laktat yang sudah tertimbun di otot tadi akan diambil kembali, diabsorpsi lagi masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, dia akan dioksidasi, dipakai sebagai sumber energi. Jadi nggak diapa-apakan pun, kita istirahat saja, ya, itu akan hilang sendiri pegal-pegalnya tadi. Nah, masalahnya itu kan butuh waktu ya. Nah, butuh waktu untuk mempercepat ya supaya asam laktat itu cepat didegradasi, cepat diambil dari otot, maka bisa dilakukan intervensi. Prinsipnya apa? Pembuluh darahnya dibuat lancar jalannya. Mau dipijat, mau dikasih minyak oles, mau dikasih, karena dengan dioles itu kan panas ya. Ya, itu kan minyaknya panas sih. Macam-macam mereknya. Saya nggak nyebut merek. Pokoknya minyak gosok. Obat gosok. Ya, itu kan panas, ada kandungan mentol, ada kandungan asam salisilat gitu. Dia tujuannya untuk apa di situ? Begitu panas itu di lokasi tersebut yang pegel-pegel tadi, maka panas itu akan membuka pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya akan melebar. Biasanya kulitnya jadi kemerahan kalau panas itu, ya. Itu karena pembuluh darahnya melebar. Artinya apa?
aliran darah ke situ meningkat. Aliran darahnya meningkat, maka suplai oksigen itu akan meningkat. Oksigennya akan masuk ke dalam sel, asam laktatnya akan dioksidasi. Hilang dia dengan cepat. Prinsipnya adalah memperlancar aliran darah. Nah, tinggal pilih yang mana gitu ya. Metodenya macam-macam ya, bisa pakai masase ya. Masasenya macam-macam, dipijit-pijit sendiri. Ada yang ke tukang pijat tradisional, ada yang ke tukang pijat modern ya, kayak pijat Nakamura misalnya, yang sejam berapa ratus ribu itu ya. Prinsipnya sama, untuk melancarkan aliran darah itu tadi supaya asam laktat bisa dioksidasi sehingga hilang dari otot, pulih lagi ya, nggak ada lagi capek-capek pegel-pegel ya. Jadi tidak ada metode yang terbaik ya. Kita paham prinsipnya itu, mau pakai metode apapun oke, asal jangan yang membahayakan. Setahu saya kalau bekam itu bukan seperti itu prinsipnya ya. Kalau bekam itu bukan kaitannya dengan memperlancar aliran darah ya, tapi dia melihat, sependek yang saya tahu loh, saya nggak belajar banyak ya, nggak tahu banyak mengenai itu ya. Jadi melihat dari perbedaan kekentalan darah dari masing-masing bagian tubuh ya. Yang diasumsikan ketika terjadi sakit itu ada perubahan ya, sehingga dengan terapi bekam itu diharapkan ada bagian-bagian tubuh yang peredaran darahnya kurang lancar itu akan diperbaiki ya, diperbaiki aliran. Itu ya Mbak, siapa tadi panggilannya apa? Yesi. Nggih, Bu. Oke. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik. Kalau saya sih, saya nggak suka dipijit. Saya tuh orangnya gelian. Gelian itu bukan menggelikan, bukan ya, gelian. Nggak tahan dengan geli. Ya. Jadi kalau capek ya sudah diistirahatkan aja. Ya. Paling enak itu kalau misalnya habis aktivitas berat ya, atau mungkin habis jalan jauh gitu ya, capek, pegel-pegel, ini aja di kaki itu atau mandi dengan air hangat ya, mandi air hangat pakai dimasukin garam gitu ya. Nah, itu bisa merelaksasikan otot ya. Kulitnya menjadi lembab ya. Kemudian nanti karena air yang hangat itu ya akan membuka pembuluh darah ya, sehingga dia akan mengalirkan oksigen ke sel-sel ya, mengambil asam-asam laktat itu tadi ya. Kemudian istirahat, yang penting itu istirahatnya. Kayak kalau capek, pegel ya istirahat. Ya, memang dengan istirahat itu terjadi healing ya, perbaikan ya, perbaikan aliran darah, perbaikan sel-sel tubuh yang rusak ya. Dan itu harus dicukupi bagian dari gerakan hidup sehat. Tidak hanya dari pengaturan makan, tapi juga dari kecukupan istirahat. Itu yang harus diingat ya. Anda sebagai mahasiswa itu seringkali bermasalah itu, dua itu, istirahat sama makan. Apalagi nanti kalau sudah kuliah offline ya, kos gitu ya, sekarang masih terjamin di rumah ya, makan tinggal makan, sudah ada di meja makan, buka tudung saji sudah lengkap semua. Nanti di kos siapa yang mau menyediakan ya? Seringkali makannya telat ya, kemudian yang dimakan pun juga kadang-kadang nggak berkualitas. Nasi lauknya mie pakai kerupuk, pakai bakwan, wah karbohidrat semua, proteinnya nggak ada, gitu ya. Proteinnya ini makan soto ayam, tapi ayamnya tuh cuirannya kecil sekali, mikroskopis, proteinnya sedikit sekali ya. Jadi sangat kurang ya kecukupan gizinya. Yang kedua masalah istirahat. Ya, mahasiswa itu kalau sudah di kos-kosan gitu ya, ngumpul sama temennya, atau mungkin kalau yang serius-serius ya, belajar, banyak tugas, ngerjakan tugas sampai begadang. Kalau nggak kerjakan tugas, nonggo, mampir ke tetangga kamar kos, ngobrol, lupa dengan istirahat. Padahal istirahat itu penting. Dengan istirahat yang cukup, maka kontrol pengaturan makan itu akan lebih mudah. Anda coba merasakan sendiri. Ketika Anda begadang, mengurangi jam tidur,
maka nafsu makan itu cenderung nggak terkontrol. Coba deh, nggak percaya. Begitu kurang tidur malamnya, paginya, itu rasanya lapar terus. Itu yang cenderung kemudian membuat orang obesitas. Ya, apalagi malamnya begadang sambil ngemil. Ya, kalorinya tertumpuk-tumpuk. Habis itu tidur. Ya, jadi gaya hidup sehat itu tidak hanya dengan pola makan, tapi juga dengan semua hal yang berkaitan dengan pengaturan siklus tubuh kita. Ya, tidur yang cukup berkualitas itu akan sangat membantu ya menjaga kesehatan tubuh kita, hindari stres, banyak minum ya, asupan cairannya juga harus diperhatikan. Itu ya. Loh, ngobrol sampai kemana-mana ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Metabolisme karbohidrat sebenarnya simpel ya. Nanti yang mungkin agak banyak itu yang metabolisme protein. Ini masih ada waktu sekitar 37 menit. Kemarin yang di kelas A, itu saya lanjutkan dengan metabolisme protein. Mau lanjut sebentar, 30 menit, atau selesai? Kalau lanjut, ya lanjut. Nanti karena bahannya lumayan banyak itu, selain 3 metabolisme itu nanti akan saya selipkan mengenai bahasan mengenai vitamin dan mineral ya. Kemudian juga ada bahasan mengenai enzim, kita bahas juga. Jadi cukup banyak. Lanjut nggak? Enggak ya, enggak. Selesai kita. Capek, sebentar ya. Istirahat 5 menit, minum. Anda nggak ngomong, saya ngomong terus ini.
Gimana? Lanjut nggak? Mungkin saya lanjutkan sedikit aja ya tentang metabolisme protein ya. Pelan-pelan aja. Nanti kalau sudah jam 3 ya sudah kita akhiri. Kita lanjut minggu depan. Saya share screen ya. Bentar ya. Kita tunggu sampai selesai ya. Nanti khawatir nggak terdengar. Saya akan upload bahannya dulu di MMP ya.
Materinya sudah saya upload ya di MMP ya, bisa di-download nanti.
Oke, saya share screen ya. Sebentar aja sampai, udah mau selesai. Ya, ini aja, pengantar aja untuk metabolisme protein. Oke, baik. Jadi protein ini sama-sama biomolekul ya di dalam tubuh manusia ya, unsur penyusun di dalam tubuh manusia yang dia juga merupakan suatu golongan makronutrien ya, nutrisi yang kita butuhkan dari makanan yang kita makan sehari-hari. Di mana protein ini unit senyawa terkecilnya adalah berupa asam amino. Jadi protein ini adalah susunan dari sejumlah asam amino yang membentuk suatu polimer atau untaian ya dengan adanya ikatan peptida. Di dalam protein ini terkandung ada gugus amin dan gugus karboksil ya. Oke. Jadi ini gugus aminnya NH2 ya. Kemudian ada gugus karboksil ya. Kemudian di sini ada unsur karbonnya ya. Kemudian ada rantai samping. Nah, ini nanti yang akan menentukan jenis dari asam amino tersebut. Asam amino itu ada banyak jenisnya di bumi ya. Tapi hanya yang kita kenal ya, itu yang sering bersentuhan dengan kehidupan manusia itu sekitar ratusan aja. Dan yang kita butuhkan di dalam tubuh kita itu hanya sekitar 20 jenis asam amino saja. Di antaranya adalah jenis-jenis asam amino esensial. Nanti akan kita bahas itu, asam amino esensial itu apa. Nah, berdasarkan banyaknya asam amino ya, ikatan peptida tadi dibedakan menjadi beberapa macam ya. Kalau asam amino hanya 2-10 maka dikatakan peptida ya, ikatan peptida. Kalau 10-100 namanya polipeptida. Kalau asam amino jumlahnya lebih dari 100 terangkai dalam suatu ikatan atau polimer, maka dia disebut dengan protein. Jadi protein itu terdiri dari banyak asam-asam amino. Nah, protein ini juga bisa bergabung dengan senyawa makromolekul yang lain ya, seperti karbohidrat dan juga lemak ya. Kalau yang bergabung dengan karbohidrat ya, dengan glukosa misalnya membentuk glikoprotein. Kalau bergabung dengan lemak misalnya ya membentuk senyawa lipoprotein. Nah, tadi sudah saya singgung ya, yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu hanya ada sekitar 20 asam amino. Di antaranya adalah asam-asam amino yang dikenal dengan nama golongan asam amino esensial. Ya, jadi ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Maksudnya apa? Bedanya apa? Antara asam amino esensial dan non esensial itu bedanya apa? Esensial itu apa sih? Arti dari esensial itu apa? Ini suatu hal yang esensial. Maksudnya apa esensial itu? Apa? Kata esensial itu apa artinya?
mungkin dapat disintesis, Ibu. Hah? Iya, itu asam amino esensial. Saya tanya, kata esensial itu artinya apa? Esensial. Ini adalah mendasar, ya. Apalagi penting, ya. Jadi bukan berarti kemudian diartikan sesuai dengan arti katanya, ya. Esensial dan non esensial, mendasar dan tidak mendasar, esensial dan esensial, penting dan tidak penting, ya. Karena semuanya penting nih sebetulnya asam amino ini, ya, bagi tubuh kita. Hanya dibedakan begitu, dikatakan esensial karena jenis-jenis asam amino esensial ini, ya, dia tidak bisa disintesis oleh tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa mensintesis asam amino, ya, ada anabolisme atau pembentukan asam amino. Asam amino itu bisa dibentuk, yang terutama yang non esensial, ya, itu bisa dibentuk dari jenis asam amino yang lain. Nah, untuk asam amino esensial ini dia tidak bisa disintesis oleh tubuh kita sendiri, atau ada yang bisa disintesis tetapi jumlahnya terbatas sedikit. Ya, ada yang menyebutkan semi esensial, ya. Karena bisa diproduksi tapi terbatas jumlahnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita. Makanya dia dikatakan esensial. Kenapa? Karena esensial sangat penting, sangat mendasar untuk ada di dalam asupan gizi yang kita makan sehari-hari. Makanya dikatakan esensial. Ya, dia harus ada di dalam asupan makanan kita, karena kita nggak bisa mensintesis sendiri. Nah, makanya esensial. Kalau yang non esensial itu kita bisa memproduksi sendiri. Jadi walaupun tidak ada asupan dari luar, kita bisa mensintesis sendiri asam-asam amino yang non esensial tadi. Di mana disintesisnya? Asam amino ini disintesis terutama di hati. Nah, ini jenis dari asam amino esensial, ya. Macam-macam cara ngapalkannya. Silakan Anda bikin jembatan keledai yang lebih mudah lagi, mungkin bisa, ya. Treonin, triptofan, lisin, leusin, valin, histidin, arginin, metionin, isoleusin, dan fenilalanin. Ini asam amino esensial. Ada 10. Ya, ada yang menyebutkan kalau histidin dan arginin itu semi esensial karena dia bisa diproduksi, tapi jumlahnya terbatas. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa 10 semuanya adalah asam amino esensial. Yang lainnya adalah asam amino yang non esensial, dia bisa disintesis oleh tubuh kita. Ini, ya, pembagiannya. Nah, kebutuhan asam amino, ya, pada orang anak-anak itu jauh lebih besar daripada orang dewasa. Juga pada ibu hamil, ibu menyusui, karena memang pada kondisi-kondisi tersebut, ya, anak-anak misalnya dia sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan asam amino untuk membentuk proteinnya jauh lebih besar daripada orang dewasa kalau dibandingkan dengan berat badannya, ya. Biasanya kebutuhan nutrisi itu mengikuti berat badan. Semakin berat badannya, maka kebutuhan nutrisinya juga semakin banyak. Tapi pada anak-anak, ya, itu proporsinya bisa jauh lebih besar daripada dewasa kebutuhan asam aminonya. Ya, sehingga harus dicukupi, ya, anak-anak ini, ya. Terutama adalah asam-asam amino esensial tadi. Ya, nah, bahan makanan yang mengandung banyak asam-asam amino esensial itu adalah sumber-sumber dari protein hewani. Ya. Kenapa? Karena biasanya di dalam satu jenis makanan protein hewani itu asam amino esensialnya sudah cukup lengkap. Jadi bervariasi asam amino esensial. Sedangkan dari protein nabati, maka biasanya asam amino esensialnya terbatas. Sehingga kalau mau melengkapi, maka kalau hanya makan dari sumber nabati, sumbernya harus bermacam-macam. Ya, ini protein nabati itu seringkali kekurangan asam amino lisin, metionin, dan triptofan. Padahal ini esensial. Maka harus ditambal dengan sumber makanan lain yang mengandung lisin, metionin, dan triptofan. Beda dengan sumber makanan hewani. Ya. Telur misalnya, itu sudah lengkap asam amino esensialnya.
Makanya sumber makanan hewan itu dikatakan first class protein. Proteinnya protein kelas 1 karena dia asam amino esensialnya sudah lengkap. Ya. Kemudian kebutuhan protein yang disarankan 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi ini misalnya berat badannya katakanlah 50 kilo. 50 kilo berarti kebutuhannya dalam sehari itu protein adalah sekitar 50 sampai 75 gram. Nah, nanti dikonversi, misalnya daging lulur misalnya, itu dalam 100 gram mengandung berapa gram protein. Disesuaikan dengan itu. Itu yang harus kita cukupi sehari-hari. Ya, untuk menunjang kebutuhan tubuh kita. Nah, nanti mungkin pada anak-anak butuh lebih banyak lagi dibandingkan dengan berat badannya. Fungsi protein sangat banyak ya, pembentukan jaringan baru, mengganti jaringan yang rusak, mengganti asam amino yang hilang, mensintesis asam amino non esensial ya, mensintesis molekul-molekul fungsional seperti enzim, hormon itu pembentukannya dari protein ya, sehingga ini memang sangat penting sebagai unsur pembangun tubuh kita. Fungsinya bukan sebagai sumber energi, walaupun dia bisa dipakai sumber energi ya. Tapi sebetulnya fungsi protein ini lebih kepada unsur pembangun, ya, mengganti jaringan tubuh yang rusak, ya, membentuk molekul-molekul yang sangat penting, ya, seperti hormon, enzim, ya, untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak, ya, mensintesis asam-asam amino esensial, ya, ini fungsinya banyak. Oke, kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Minggu depan kita sampai metabolisme protein ya. Tadi sudah pengantar proteinnya, minggu depan kita lanjut mengenai metabolisme protein. Baik. Saya akhiri ya. Untuk materinya yang metabolisme protein sudah saya upload juga di MMP, bisa dibaca-baca dulu mungkin sebelum pertemuan minggu depan ya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya Zoom-nya ya.